lan cahawe dupannya dikumpulkan. Silakan duduk, buku puja baktinya dibuka halaman 27. Naskah pertobatan, kita mewakili beliau untuk bertobat atas kesalahan dan kekilapan-kekilapan yang pernah dilakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Semoga dengan pertobatan yang sungguh-sungguh akan terdorong terlahir di alam surga bahagia. 27. Om San Pola San Pola Ekong Namo Sunu Boye Tata Ye Boye Tata Ta Om Sunu Sunu Pola Sunu Pola Sunu Sabo Namo Sunu Boye Tata Ye Boye Tata Ta Om Sunu Sunu Pola Sunu Pola Sunu Sabo Namo Sunu Boye Tata Ye Boye Tata Ta Om Sunu Sunu Pola Sunu Pola Sunu Sabo Om Ye Ye Na Sampawa Wajelai Om Ye Ye Na Sampawa Wajelai Om Ye Ye Na Sampawa Wajelai halaman 55, 56 dan terakhir 61 ya. 55, 56 dan 61. Mohon berdiri. Amitabha Sante Wow,
Namo Amito Namo Amito Namo Amito Namo Amito Namo Amito Silakan duduk kembali, dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum dilahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar. Bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat hentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau. 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Johan Surya Purnama Salim. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat. Lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah.
amita. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Nama Amitabha. Nama Amitabha. Nama Amitabha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa pada kesempatan sore hari ini, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, khususnya keluarga yang ditinggalkan, putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan diingatkan tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang ayah untuk anak-anaknya. Jasa dan pengorbanan dari orang tua tidak terukur dan tidak terhitung. Semoga di dalam diri masing-masing putra-putri selalu terpatri pengabdian dedikasi beliau untuk keluarga dan bertekad ingin membalas kebaikan orang tua, pengorbanan orang tua, dengan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan atas kebaikan dan pengorbanan dari orang tua yang telah tiada.
Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa dan wihara Budayana dan juga selaku biku yang membina di Jawa Timur ini mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Johan Surya Purnama Salim. Di karangan-karangan bunga kita bisa lihat ada tulisan-tulisan yang menyatakan ikut berduka cita, ikut bersimpatik atas meninggalnya almarhum. Jadi yang merasa kehilangan, yang merasa sedih, bukan saja keluarga besar saja, namun juga relasi, saudara, famili jauh maupun dekat juga merasakan yang sama, yaitu kepedihan dan kesedihan karena ditinggal kematian, boleh katakan secara mendadak oleh almarhum. Di kalangan umat Buddha, di dalam karangan bunga itu ada tulisan yang berbeda daripada umumnya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya, yang saat ini saya tidak lihat di sini. Ada tulisan pakai bahasa Pali ya, bahasanya Pali ya, hurufnya tetap Indonesia. Anicca wata sangkara. Anicca, segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal. Mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga almarhum, memberi pesan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk menyadari dan menerima tanpa kecuali almarhum juga tidak kekal adanya. Belum pernah lahir, menjadi remaja, menjadi dewasa, menikah, dan akhirnya mengalami kematian. Proses alami dan kodrati setiap orang tanpa kecuali, mau atau tidak mau, akan mengalami proses seperti ini ya.
Sabi sangkara anicca, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Dengan tulisan-tulisan itu diharapkan keluarga segera menyadari dan menerima kematian dari salah satu anggota keluarga yang dicintainya. Namun ternyata sekalipun seberapa banyak ucapan bela sungkawa maupun ucapan anicca wata sangkara, tidak selamanya langsung kita bisa menerima kematian dari saudara kita, kematian dari orang tua kita. Di saat kita melayat, kita sering menasihati yang kita layati itu, ikhlaskan ya, relakan kematian, sudah dipanggil yang di atas, jalan yang terbaik. Namun tidak selamanya kita langsung bisa menerima. Batin kita, pikiran kita memberontak. Kita kepingin berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai untuk selamanya. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang dekat kita tidak boleh berpisah. Sebagai akibatnya karena kita berpikir seperti itu, kita menderita karena pola pikir kita seperti itu. Kita melawan hukum alam, hukum semesta. Hukum semesta bahwa siapapun yang pernah dilahirkan di dunia ini tanpa kecuali harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, ketidakabadian. Kematian di sini adalah kematian jasmani. Rohnya, arus kesadarannya tetap hidup dan akan melanjutkan ke alam-alam berikutnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan seseorang itu semasa hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bersama-sama tim doa dan keluarga dan juga yang hadir telah 2 kali ini kita membaca doa memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berkeinginan untuk telah di alam surgaku, surga bahagia, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi keinginan semua orang dan keinginan wajar semua orang hidup di dunia bahagia dan sejahtera, kaya, kalau mati masuk surga. Itu sudah menjadi harapan setiap orang. Maka kita pun juga memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Sekiranya almarhum saat ini belum mengalami ketenangan, kedamaian dan belum menempati alam surga, kita mohon bimbingan dari Buddha Amitabha agar berkenan menuntun dan mengarahkan arwah dari almarhumah Bapak Juan menuju alam surga bahagia yang menjadi tujuan dan harapan setiap orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping kita membekali, membantu perjalanan arwah melalui doa-doa, namun juga kita akan memberikan penghormatan terhadap jasmani beliau dengan selayak-layaknya, dengan sehormat-hormatnya sebagai balasan budi yang hidup kepada yang telah meninggal. Akan melakukan penanganan-penanganan yang layak ya, sebagai anak yang berbakti. Di kalangan umat Buddha ada beberapa penanganan-penanganan akhir terhadap jenazah yang telah meninggal. Kita tahu sesuai dengan ajaran Sang Buddha bahwa tubuh jasmani kita terdiri dari 4 unsur. Ada unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur gerak atau angin. Agar mudah mengembalikan ke unsur-unsur ini dengan mudah, maka perlu ditangani. Penanganan akhir ini sesuai dengan keinginan keluarga, sesuai dengan tradisi maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Ada seseorang jenazah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dikubur atau dikebumikan. Ini agar mempercepat pengembalian unsur padat, menyatunya unsur padat kita itu ke alam semesta, yaitu ke unsur tanah. Kita percaya juga ada satu keyakinan bahwa manusia berasal dari tanah, dari debu, mengembalikannya dengan ditanam, dikebumikan, ya, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kemudian ada juga dalam unsur tubuh kita ada unsur api, unsur panas. Bagaimana agar menyatukan unsur panas itu? Dengan dikremasi, dibakar. Sisa pembakaran tadi ada yang langsung dikremasi, ada juga
yang dititipkan, diwihara atau di tempat-tempat tertentu, agar keluarga mempunyai objek penghormatan terhadap sisa jasmani orang tua kita, sisa jasmani orang yang telah berjasa kepada keluarga, mempunyai objek dan secara emosional mempunyai kedekatan ya kepada beliau yang telah tiada atau leluhur-leluhur yang telah tiada. Kemudian ada unsur cair dalam tubuh kita. Bagaimana mengembalikannya? Itu dengan dihanyutkan di sungai atau ditenggelamkan di laut. Memang sekarang jarang, sudah jarang, tapi ada juga. Osama bin Laden itu pernah juga ya ditangani dengan diceburkan di laut. Di India zaman dulu ya, bahkan akhir-akhir ini di saat Covid kita lihat ada beberapa jenazah dihanyutkan di sungai saja agar unsur air kita langsung menyatu dengan alam semesta. Ada lagi, ada pemakaman langit. Ini di Tibet. Di sana dikasihkan burung-burung pemakan bangkai, ditaruh di alam terbuka situ saja. Karena di sana faktor keras, tanahnya keras, tidak memungkinkan untuk digali, ya. Kemudian ditaruh gitu saja. Ada lagi pemakaman angin, ya, diangin-anginkan saja, ditaruh saja di hutan atau di tempat-tempat tertentu. Di Indonesia juga masih ada di Bali, di Trumyam, itu tidak dikubur, tidak dikremasi, ditaruh di bawah pohon saja. Jadi penanganan-penanganan apapun berdasarkan tradisi itu terserah kebijaksanaan masing-masing. Namun yang terpenting adalah kita mau merawat arwahnya, rohnya ini. Arus kesadaran beliau tetap hidup dan akan melanjutkan kehidupan-kehidupan berikutnya sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa kehidupannya. Ada beberapa umur-umur tertentu mengalami kematian. Ada beberapa juga sebelum tua telah mengalami kematian. Faktor-faktor umur seseorang bukanlah faktor kebetulan, namun ada sebab dan akibat yang mendahuluinya. Kalau semasa kehidupan seseorang itu selalu menghargai kehidupan, dia tidak menyakiti makhluk-makhluk, dia tidak pernah membunuh makhluk-makhluk hidup, dia akan mendapatkan usia yang panjang atau umur panjang. Tapi sebaliknya kehidupannya selalu menyelakai makhluk-makhluk hidup, selalu mengurangi jiwa atau nyawa makhluk-makhluk hidup, dia pun akan kena efek negatif, yaitu dia akan berumur pendek. Dan juga kebajikan-kebajikan yang lain, seperti kita suka berdana makanan, kita memberikan kehidupan makhluk lain, kita juga memberikan harapan-harapan hidup kepada makhluk-makhluk lain, itu juga akan berefek positif bagi kehidupan kita. Jadi apa yang kita terima saat ini, yang lalu maupun yang akan datang, bukan berasal dari kebetulan, namun berasal dari timbunan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Dan kita bersama-sama sore ini telah memanjatkan doa dan harapan. Semoga harapan Bapak Ibu dan harapan kita semua, Buddha Amitabha segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa menerima kesunyataan hukum kematian ini. Ditinggal kematian suami, ditinggal kematian seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya sedih karena tidak bisa menerima. Semoga melalui proses penyadaran segera bisa menerima apabila tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kepedihan karena ditinggal kematian oleh orang yang amat dicintai. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Johan. Semoga jalan yang koloi terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa menerima kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.